warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahidah Salsabila Munawaroh dengan NIM 858495716. Di pelajaran ilmu filsafat ini, saya akan membahas tentang pengertian ontologi, epistemologi, aksiologi, dan ketiga terkaitan itu apa sih? Langsung aja. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan salah satu cabang utama yang membahas tentang hakikat keberadaan atau segala sesuatu yang dianggap ada. Secara etimologis, itu ada dua. Yang pertama, ontos dan logos. Ontos itu yang ada atau nyata. Dan yang kedua itu logos. Logos itu ilmu dan kajiannya. Jadi, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang ada dan bagaimana keberadaan itu dipahami. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang bagaimana keberadaan. Jadi, ontologi tidak hanya berhenti pada pertanyaan apa yang ada, apa bentuk dari sesuatu yang ada, itu apakah ia bersifat nyata atau abstrak. Terus, bagaimana sih hubungannya antara berbagai bentuk keberadaannya? Contoh sederhananya aja. Yang pertama, batu. Batu itu kan bisa disentuh. Itu jadi fisik gitu kan, bisa disentuh. Nah, itu maksud dari nyatanya. Jadi tuh batu kan bisa disentuh. Terus pikiran. Pikiran itu kan tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan, tapi tetap ada. Nah, itu yang non fisiknya. Yang ketiga, itu angka. Angka tidak terwujud, tapi digunakan dalam ilmu atau abstrak. Jadi, peran ontologi dalam ilmu tersebut, tanpa ontologi, ilmu akan kehilangan arah karena tidak jelas apa yang sebenarnya dipelajari. Jadi, ontologi itu kalau misalnya di pertanyaannya ya, ilmu membahas apa sih? Ilmu tuh membahas apa? Dalam ontologi, objek kajian ilmu itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, objek material, objek formal. Nah, kalau objek material adalah segala sesuatu yang menjadi bahan atau sasaran kajian suatu ilmu. Contohnya nih, yang pertama, ilmu biologi. Ilmu biologi itu membahas apa sih? Tentang apa? Tentang makhluk hidup. Nah, sedangkan fisika itu benda dan energinya. Ilmu sosial, sosiologi, itu kan masyarakat. Ke masyarakat, sosiologi kan. Nah, ilmu pendidikan, itu proses belajar manusia. Jadi tanpa ilmu pendidikan manusia tidak bisa belajar. Proses belajar manusia. Objek formal adalah cara pandang atau sudut pandang terhadap objek material. Salah satu objek dikaji oleh banyak ilmu dengan cara yang berbeda. Contohnya manusia sebagai objek, biologi, psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Kalau biologi kan tentang tubuh dan organ, psikologi, perilaku dan mental, sosiologi, hubungan sosial kepada masyarakat, dan pendidikan. Pendidikan itu kan proses belajarnya manusia. Nah, contoh nyatanya tuh apa sih dalam realismenya itu? Contohnya pertama gunung. Gunung kan tetap ada meskipun tidak dilihat manusia. Jadi contohnya saya nggak pernah melihat gunung secara langsung. Tapi kita percaya memang gunung tuh ada. Gunung tuh memang ada. Jadi ya walaupun kita tidak melihat, tapi itu tetap nyata sebenarnya, tetap ada gitu. Tapi kita tidak melihat langsung. Nah, itu contoh dari hakikat ontologinya. Jadi ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan dan realitas. Objek kajian ilmu terdiri dari objek material, objek formal. Objek material itu apa yang dipelajari. Sedangkan objek formal, bagaimana cara melihatnya. Hakikat realitasnya itu membahas sifat dasar dari sesuatu yang ada, baik fisik maupun non-fisik. Jika disimpulkan, ontologi itu membahas apa yang ada juga, membahas apa yang ada, tetapi juga sesuatu yang harus dipandang ilmu dari pandangnya secara realitas. Jadi ontologi itu tidak semuanya yang ada itu nyata. Oke? Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi itu dalam filsafat, epistemologi adalah cabang membahas tentang pengetahuan. Secara etimologis itu ada dua, epitisme dan logos. Epitisme itu pengetahuan, sedangkan logos itu ilmu.
adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengetahuan diperoleh sumbernya dari mana, serta bagaimana kebenarannya dapat dibuktikan secara epistemologi. Ada beberapa cara atau sumber utama manusia yang memperoleh ilmu. Pengalaman diperoleh melalui pengalaman indera atau melihat, mendengar, meraba, dan lain-lain. Contohnya yang pertama, mengetahui itu api panas. Api itu kan panas karena tapi jika kita melihat itu kan dari dekat aja kita udah panas, apalagi kita memegangnya dan akan terbakar. Jadi pengalaman langsung jadi sumber utama pengetahuan rasionalisme, akal, dan pikiran. Pengetahuannya diperoleh oleh logika, penalaran, contohnya matematika. 2 tambah 2 itu apa? 4. Tanpa perlu kita melihat, tapi kita sudah mempelajarinya. Kita sudah di luar nalar, sudah di luar pikiran. Kita sudah tahu nih 2 tambah 2 itu 4. Artinya itu apa? Akal manusia bisa menghasilkan pengetahuan tanpa pengalaman langsung. Karena kita sudah mempelajari sebelumnya. Jadi kita di luar otak ini kita sudah tahu jawabannya itu apa. Epistemologi menjadi dasar penting dalam ilmu karena menentukan cara memperoleh ilmu, menentukan metode penelitian, menentukan standar kebenaran. Tanpa epistemologi, ilmu tidak bisa valid. Tidak jelas mana yang benar atau mana yang salah. Metode yang digunakan itu seperti induktif, deduktif, dan metode ilmiah. Jadi, epistemologi adalah membantu kita memahami bagaimana ilmu itu didapatkan secara benar dan bagaimana kita memastikan bahwa ilmu tersebut dapat dipercaya adalah aksiologi. Aksiologi dalam filsafat adalah membahas tentang nilai secara etimologis, aksios dan logos. Aksios itu nilai dan logos itu ilmu. Jadi, aksiologi adalah ilmu yang mempelajari nilai, terutama nilai etika, baik buruknya, dan nilai kegunaan ilmu. Gunanya ilmu itu apa sih? Berhubungan dengan nilai etika. Apakah ilmu digunakan itu dengan benar atau baik atau buruk sih? Nilai bermanfaat. Apakah ilmu berguna bagi kehidupan manusia? Ilmu sebagai pengetahuan, tetapi juga dampaknya dan tujuannya itu apa dalam ilmu. Artinya, logi tidak hanya melihat ilmu sebagai pengetahuan, tetapi juga melihat dampaknya dan tujuannya itu apa. Tujuan dari ilmu atau aksiologinya itu apa? Tanggung jawab penggunaannya. Nilai etika dan aksiologi. Etika membahas tentang baik dan buruk, salah dan benar. Tanggung jawab manusia dalam pengetahuan ilmu. Etika sangat penting karena ilmu bisa digunakan untuk kebaikan, tapi juga bisa disalahgunakan. Jadi tidak sepenuhnya benar. Ada juga disalahgunakan dalam ilmu itu. Bisa membantu kehidupan, juga bisa merusak ilmu. Teknologi itu kan kalau kita salah gunakan, maka kita juga yang rugi, kita yang rusak malah. Jadi teknologi itu kan harus juga kita mempergunakannya dengan baik gitu. Jadi tidak, kalau kita menggunakan salah dalam teknologi sekarang, ya kita yang rugi, kita yang rusak nanti. Hubungan aksiologi dengan ilmu. Aksiologi memberikan arah dalam penggunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, harus memperhatikan etika dan moral. Harus digunakan untuk tujuan yang baik. Tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan, bisa merugikan manusia. Contohnya, dalam kehidupan guru menggunakan ilmu untuk mendidik. Nilai positifnya ya, teknologi digunakan untuk kejahatan. Itu kan berarti melanggar aksiologi. Kesimpulannya, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan kegunaan ilmu. Fokus pada etika, ilmu harus digunakan dengan kebaikan. Jadi aksiologi mengajarkan bahwa kita tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus digunakan secara bijak, bermoral, dan bermanfaat bagi kehidupan. Jadi, ilmu itu kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, sama aja, ya nggak berguna. Jadi, kalau bisa kita gunakan ilmu dengan yang baik-baik, dengan yang bermanfaat.
juga secara bijak memikirkannya tentang ilmu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari keterkaitan ketiganya itu. Yang pertama tadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya akan menjelaskan dari tiga hakikatnya itu apa sih? Keterkaitannya ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu apa? Ketiga cabang dalam filsafat ini saling melengkapi. Ontologi membahas apa yang dikaji, terus juga aksiologi membahas untuk apa ilmu digunakan sih. Terus juga epistemologi membahas bagaimana cara mengetahuinya. Jadi hubungan yang saling berkaitan ketiganya itu membentuk salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ontologi itu kan dasar penentuan pengetahuan objek. Ontologi, apa yang dianggap ada, apa yang layak dijadikan objek ilmu. Ontologi, ilmu tidak punya arah karena tidak jelas apa yang dipelajari. Epistemologi, cara memperoleh ilmu, cara menggapai ilmunya itu apa. Metode apa sih yang digunakan? Epistemologi, ilmu tidak punya cara belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Aksiologi, tujuan dan nilai ilmu setelah ilmu diperoleh. Aksiologi, untuk apa ilmu digunakan, apakah penggunaannya benar atau salah secara etika. Tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan dan tidak memiliki arah moral. Keterkaitannya sebagai satu sistem, ketiganya saling terhubung seperti rantai. Ontologi menentukan realitas atau apa yang dikaji. Epistemologi menentukan metode, bagaimana cara mengetahuinya. Aksiologi menentukan nilai atau untuk apa digunakannya. Kalau salah satu itu tidak ada, ilmu jadi tidak lengkap. Bisa menimbulkan kesalahan dalam pemahaman dan penggunaan. Analoginya sederhana nih. Misalnya, kita belajar tentang pendidikan, yaitu ontologi. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu peserta didik atau proses belajarnya. Aksiologi, jadi semuanya itu saling berhubungan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu semua berhubungan. Ilmu, filsafat ilmu, ketiga aspek ini disebut fondasi utama karena memberikan dasar keilmuan. Ontologi, dasar objek. Epistemologi, dasar metode. Aksiologi, dasar nilai. Menjadikan ilmu lebih terarah, tidak asal mempelajari sesuatu yang tidak asal menggunakan ilmu. Menjaga kebenaran dan etika. Epistemologi, tanpa epistemologi metode salah. Tanpa aksiologi ilmu disalahgunakan. Jadi ketiganya itu harus berjalan sama. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Sekian, itu saja penjelasan singkat dari saya. Maaf jika ada salah kata dalam pelajaran filsafat ilmu ini. Maaf jika ada kekurangannya, salah katanya juga dalam saya mengucapkan penjelasannya. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw